Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Darmawan Putra dengan NIM 201042104 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Pada kali ini saya ingin menganalisis aspek hukum dan etika bisnis perusahaan Jiwasraya. Oke. Masuki dari pengertian Jiwasraya itu sendiri, PT Asuransi Jiwasraya merupakan jenis perusahaan asuransi jiwa di Indonesia yang menawarkan produk asuransi klaim meninggal dunia. Di PT Asuransi 31 Desember 1859 merupakan badan usaha milik punya tujuan untuk mendidik masyarakat, merencanakan masa depan, serta memberikan perlindungan jiwa bagi masyarakat itu sendiri. Oke, yang selanjutnya memasuki ke pendahuluan. Ya, perkembangan usaha asuransi memberikan bukti nyata bahwa di tahun 2017 terdiri dari 5.063 nasabah yang mengikutinya. Manfaat adanya asuransi ini tidak lain dirasakan oleh masyarakat yang berhubungan langsung dengan usaha ini, tetapi oleh seluruh anggota masyarakat. Asuransi juga dapat diartikan sebagai suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah premi sebagai pengganti kerugian yang disebabkan oleh suatu peristiwa. Salah satu jenis usaha yang ada di Indonesia adalah asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan produksi terhadap kerugian finansial akibat hilangnya kemampuan menghilangkan pendapatan. Kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi adalah memutarbalikkan fakta dengan mengubah nama tertanggung dalam polis asuransi, serta diminta konfirmasi pihak asuransi mengatakan tidak bertanggung jawab terhadap kesalahan ini. Yang selanjutnya ialah analisis aspek dan etika di dalam singkat kasus Jiwasraya. Jiwasraya tersandung kasus korupsi yang didakwa merugikan negara sebesar 12 triliun. Kasus ini bermula pada periode 2008 sampai 2018 saat Hendrisman Rahim bertindak sebagai Direktur Utama PT AJS. Singkatnya, dalam rapat Komite Investasi AJS 13 Juni 2016, seluruh anggota Komite Investasi menyetujui semua usaha tim pengelola investasi dalam rencana pelaksanaan program kerja investasi untuk periode selanjutnya. Yang selanjutnya, aspek hukum dan etika bisnis. Dalam hal ini, para terdakwa didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 JO, pasal 20 JO, pasal 18 Undang-Undang KPK, dan selain itu juga pasal 7 Undang-Undang RI nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Pelanggaran hukum yang dilakukan juga melanggar etika. Sebagai pemimpin harusnya memberikan contoh dan mengayomi para terdakwa dengan cerdas menggunakan kepintarannya untuk merugikan negara. Para terdakwa dianggap gagal menerapkan etika yang baik dalam melakukan suatu bisnis. Itu adalah aspek hukum dan etika bisnis di dalam kasus Jiwasraya tersebut. Yang selanjutnya saya dapat menyimpulkan apa yang saya sampaikan tadi, yakni
Tindak kejahatan dan pelanggaran etika dalam suatu usaha bisa dilakukan oleh siapapun tanpa terkecuali. Setiap kali melakukan suatu hal yang salah dan tidak seharusnya, sudah sewajarnya kita menerima segala konsekuensi yang akan diterima nantinya. Gunakan kepintaran dan kecerdasan untuk bekerja dengan baik dan mendapatkan hasil timbal balik yang baik pula. Itu saja penjelasan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Bila mana ada kesalahan kata atau salah kata saya kurang berkenan menyinggung para hadirin, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.